Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum Pak Asra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita mengadakan observasi ya Pak. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Yaitu sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi kelas ya Pak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan ke Bapak nih. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bapak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Yang ingin saya capai nanti dalam tujuan pembelajarannya kepada siswa-siswa saya, rencananya nanti adalah saya menginginkan siswa itu lebih aktif, lebih proaktif ya, kemudian lebih menyenangkan bagi mereka ketika dalam menerima materi, dan juga saya berharap juga siswa juga memahami dengan materi yang saya sampaikan seperti itu. Jadi Pak, tujuan yang ingin Bapak capai ingin pengembangan untuk anak ya Pak ya? Iya. Jadi di area pengembangan diri ini Pak, aspek apa yang akan Bapak ukur? Yang saya ukur nanti pertama dari sisi keaktifannya, kemudian dari sisi pengetahuan mereka sejauh mana terhadap materi tersebut, kemudian untuk kerjasamanya gitu juga. Oh ya, kekompakan ya Pak ya. Jadi yang ingin Bapak capai pengetahuan, kekompakan mereka. Iya. Kira-kira nih Pak, sebelum Bapak tampil, kira-kira Bapak dapat kalau seandainya ada rentang 1 sampai 10, kira-kira Bapak bisa di rentang yang mana ya Pak? Tentang penguasaan kelas, tentang ya nanti gimana ya Pak? Kalau skala 1 sampai dengan 10, saya berharap lebih kurang di sekitar 8 ya. Oh, 8 ya Pak? Ya. Yakin nih Pak cuma sampai di 8 aja? Saya berharapnya lebih, cuman saya berharap sampai dengan 10. Hanya saja mungkin nanti ada beberapa kendala yang mungkin terjadi gitu ya kan. Jadi ada prediksi-prediksi yang tidak terduga. Makanya saya paling mentok sekitar 8 lah gitu. Padahal Bapak, saya yakin Bapak bisa dapat 10 loh Pak. Iya. Baik Pak, di sini Bapak melakukan dengan model apa ya Pak? Metode pembelajarannya dengan metode PBL dan juga SEL. Oh iya Pak. Baik Pak, rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Iya. Oh iya. Bagaimana dengan medianya Pak? Untuk media saya menggunakan video ya. Ada kebetulan rencananya nanti saya mau menggunakan video dari AI dan juga video pembelajaran yang memang sudah ada dari rekan kerja saya juga. Oh iya. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Pak? Nanti insya Allah di hari Kamis ya. Baik, berarti nanti di hari Kamis di kelas berapa Pak? Kelas 8. Kelas 8 ya Pak. Ya. Oke Pak.
Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Pak. Ya. Baik Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan ini Pak? Ada, saya semakin lebih semangat ya sepertinya untuk bisa memberikan yang terbaik pada siswa saya, dan juga sepertinya juga saya harus menyiapkan dengan matang agar skala tadi bisa tercapai. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya. Tapi saya yakin Bapak bisa dapat 10 nih Pak. Iya, Baik terima Pak, kasih. terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Iya. Sampai bertemu di hari Kamis ya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas masalah internet positif ya. Dimana di sini bagaimana cara kita masuk ke jaringan komputer dan juga internet. Oke, sebelumnya Bapak tanyakan dulu absensi ya. Siapa aja yang ada datang? Verify. Kita mengulang kembali sedikit apa yang dimaksud dengan sistem komputer dan juga jaringan komputer dan internet. Ya. Mau memberikan tanggapan sedikit untuk minggu lalu tentang materi kita minggu lalu. Oke, nah sebelum kita masuk ke topik atau ke pembahasan kita hari ini, Bapak mau kasih tahu dulu tentang keyakinan kelas ketika kita masuk ke dalam labcom khusus untuk hari ini. Pertama, tidak dibenarkan untuk membawa makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, semua peserta tidak boleh membuka aplikasi apapun selain yang disuruh atau yang diinstruksikan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berbicara ketika Bapak melakukan penjelasan terkait informasi-informasi atau pelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Berharap kalian mampu memahami internet dan juga jaringan lokal, kemudian memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas jaringan. Oke, nanti masing-masing Bapak akan buatkan kelompok ke kalian, tetapi kita sambil bermain saja, oke? Oke? Oke, baiklah. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja dalam pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain? Misal, kita mau mengirimkan file dari satu komputer ke komputer yang lain menggunakan node, kan? Menggunakan jaringan atau tulisannya node. Karena kenapa? Ada yang terjadi di Amerika beberapa baru-baru ini, dia mau mengirimkan data ke Indonesia, mengakibatkan apa? Rahasia terbongkar kerjasama antara Amerika dengan Indonesia diketahui oleh Cina. Karena apa? Itu tadi jaringan yang terpendek, kan pengiriman data antara satu komputer dengan komputer lain menggunakan jaringan yang terpendek, yang terdekat gitu. Gimana caranya? Tidak tahu. Salah satu hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan nanti adalah dengan membuat proteksi dari web browser. Untuk pertama, Bapak mau tanya dulu nih. Hai. Kelompok kita ini terdiri dari 4 hewan. Yang pertama kambing, yang kedua bebek, yang ketiga ayam, yang terakhir apa? Kucing, meong gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah ada kupon. Yang lain, ayo bersuara. Nah, coba perhatian semuanya. Kan sudah punya kelompok masing-masing nih, ya. Maka tugasnya kalian masing-masing buat satu yel-yel. Satu kelompok, satu yel-yel.
harus diciptakan dalam waktu 2 menit. Sekarang Bapak putuskan masing-masing kelompok sudah ada kawannya, utama dari kelompok ayam. Berdiri kelompok ayam, kasih hadiahnya dulu biar kita semangat. Tepuk tangan untuk ayam. Kita masuk ke dalam materi. Ada penjelasan bagaimana berinternet dengan aman. Ada videonya. Oke, kita coba tengok videonya. Saya minta ketika kalian sudah melihat video ini, ada nanti rangkuman atau pertanyaan yang kalian buat, 2 pertanyaan yang nantinya bisa kalian lemparkan kepada kelompok yang lain. Ya, siap? Apakah kalian pernah menggunakan internet? Pastinya sering ya. Nah, pernahkah kalian saat membuka sebuah website, ternyata ada sebuah pesan yang mengatakan bahwa website tersebut diblokir atau tidak bisa diakses? Jangan khawatir, biasanya itu bukan karena jaringan internet kalian bermasalah, tetapi karena website yang kalian buka itu berbahaya sehingga oleh pemerintah aksesnya dibatasi. Program pemerintah Indonesia yang membatasi akses website dengan cara diblokir dinamakan internet positif. Apa itu internet positif? Internet positif ialah istilah yang biasa digunakan untuk menamai aktivitas pemblokiran atau pembatasan akses terhadap website yang dianggap tidak layak muat oleh pemerintah Indonesia. Internet positif sendiri mulai digalakkan sejak 17 Juli 2014 yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan website https://positif.cominfo.go.id, dan biasanya itu gambarnya seperti ini ya. Biasanya, website yang diblokir oleh internet positif ialah website yang berisi konten negatif, di antaranya seperti berita hoaks, berita yang mengandung sara, dan konten yang berbau pornografi. Selain itu juga, internet positif memblokir website yang berpotensi mencuri data pribadi yang kita miliki seperti username, PIN, password, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi yang membukanya. Tentunya kalian tidak mau bukan jika data pribadi kalian dicuri oleh orang lain sehingga merugikan kalian. Nah, pencurian data melalui internet ini disebut dengan phishing. Oke, yang pertama kita pelajari web phishing. Salah satu masalah yang mungkin terjadi ketika kalian membuka website yang teridentifikasi atau terindikasi berbahaya adalah phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui pengguna dengan maksud untuk mencuri data pengguna. Misalnya, kalian tiba-tiba dapat pesan melalui surel atau media sosial yang meminta untuk membuka sebuah website yang sama persis dengan website aslinya. Nah, di website tersebut kalian diminta untuk memasukkan username dan password untuk login. Proses inilah data kalian bisa dicuri. Jadi, kalian harus hati-hati ketika akan membuka sebuah website dan memasukkan informasi data pribadi. 2. Setting keamanan pada browser. Sekarang, kalian sudah tahu bahaya yang mungkin terjadi ketika kalian mengakses sembarang website, ya kan? Tapi jangan khawatir karena ternyata kita dapat melakukan pengaturan dalam browser yang digunakan untuk menjelajah internet supaya lebih aman. Pada sebagian besar browser yang kalian gunakan, biasanya akan ada pengaturan keamanan yang bisa dilakukan. Setelah pengaturan dilakukan, browser yang kalian gunakan akan selalu memberi peringatan jika website yang kalian buka berbahaya. Nah, gambar di bawah ini adalah gambar yang
menunjukkan salah satu contoh peringatan yang diberikan oleh browser bahwa website yang kita akses ini adalah website yang berbahaya, ya. Jika bingung dengan website yang kalian kunjungi aman atau tidak, kalian bisa menyelidiki sebelum mengaksesnya. Jika kalian curiga saat mengakses situs web yang tidak familiar, bukalah situs web https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search untuk mendiagnosis keamanan pada situs web yang kalian akses. Salin dan tempel atau ketikkan alamat situs web pada kotak isian di halaman diagnosis, lalu tekan tombol search. Selanjutnya akan ditampilkan laporan diagnosis keamanan situs web tersebut seperti ini, ya. Ini adalah safe browsing yang mengecek data yang website yang kita buka itu aman atau tidak. Jadi kalian harus hati-hati sebelum mengakses sebuah website. Kalian harus pastikan apakah website itu aman atau tidak untuk kita kunjungi. Ya, jangan sampai kita mengakses website yang tidak aman sehingga nanti data kita akan dicuri dan akan merugikan diri kita sendiri. Oke, demikianlah pembelajaran tentang jaringan komputer dan internet kelas 8. Kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana? Apakah sudah tergambar? Sekarang tugas masing-masing daripada grup atau kelompok adalah membuat 2 pertanyaan terkait dengan video tadi tentang safe, aman ketika browsing dan juga penggunaan akses jaringan internet. Silakan, saya tunggu 2 menit. Soalnya nggak perlu susah, yang penting bisa dijawab. Siapa yang mau usah? Dua aja. Gue yang gampang-gampang aja. Dilemparkan 1 kali lagi ke kelompok yang lain, dan apabila dia jawab maka poin akan didapatkan oleh kelompok tersebut. Tapi apabila pertanyaan tersebut tidak terjawab, maka kelompok penanya mendapatkan poin. Ya. Selesai ya. Kami memberikan pertanyaan kepada kelompok mana yang dia mau. Kelompok ayam dengarkan dengan baik. Apa tujuan diciptakannya internet positif? Apa tujuannya diciptakan internet positif? Kelompok ayam. Saya jawab. Kelompok yang lain saya siap. Kayaknya nggak ada tanda-tanda untuk dijawab ini. Kami dengarkan ini jawaban dari kelompok ayam. Coba. Agar terhindar dari situs berbahaya. Benar nggak? Benar. Tepuk tangan saya. Soal yang benar. Terima kasih kelompok ayam. Kelompok kata. Silakan ajukan pertanyaan kata. Kelompok mana? Kambing. Oke. Apa itu internet positif? Internet positif yang biasa digunakan untuk aktivitas berpikir atau pembatasan. Oke. Mohon perhatian di layar semuanya. Ini adalah contoh dalam melakukan security patch, ya, dalam melakukan perlindungan ketika kita melakukan browsing. Pertama kita buka Chrome, ya, buka Chrome terlebih dahulu. Oke, ini titik 3 yang sebelah kanan atas. Kita pakai titik 3 yang di sebelah
Dah. Setelah kita buka titik 3, maka muncul di kanan atas. Dah. Muncul setting. Ini dia. Nampak? Ini setting dia. Kita klik settingnya, maka nanti akan muncul, kita cek pada privacy and security. Nih, pada privacy and security itu kita klik di privacy and security, muncul seperti ini. Nah, self browsing. Dah, statusnya harus apa? Harus on. Ini boleh kita pilih, boleh yang pertama atau yang kedua. Kalau yang pertama, ini nanti ada keluar kategorinya yang lain. Nah, ini dia. Yang mana-mana aja. Ketika dia on atau dihidupkan, maka akan ada alarm atau ada pemberitahuan bahwa situs tersebut berbahaya atau mengandung malware atau mengandung virus. Lindungi data pribadi kamu, terutama untuk dari akun Google. Ini adalah cara-cara untuk melakukan safe browsing data dari browser. Kemudian yang kedua, di sini ada namanya use a secure DNS. Kalau di sini tulisannya automatic. Artinya apa? Ketika sudah ada situs yang masuk atau kita buka, dia otomatis ngeblok. Ataupun ada iklan pop up yang masuk, kan ada sering di HP. Nah, ini harus di-on-kan biar tidak masuk iklan-iklan terus. Apalagi HP apa? HP Xiaomi. Sama HP yang Cina punya gitu ya. Ini biasa muncul. Maka ini kalau misalnya kita pilih di sini, kita on-kan, maka ambil yang ini. Atau kalau mau kita buat sendiri boleh. Pilih yang di bawah, tinggal kita masukkan. Kita masukkan apa? dns.adguard.com yang kita custom. Supaya apa? Supaya ada iklan yang mengandung malware itu langsung ditepis. Nah, sekarang tugas dari kalian masing-masing adalah membedakan security. Nih ya, soalnya adalah mencari perbedaan pada pengamanan berbagai browser. Mozilla, Chrome, dan IE. IE ini Internet Explorer. Internet Explorer ini memang sudah ada tertanam sendiri dalam komputer kalian. Tadi perbedaan security-nya bagaimana, cara masuknya bagaimana. Misal, dibuka aja komputer, boleh. Dah, paham? Yang ini. Mozilla, Chrome, dan IE. Iya. Hah? Nah, ini siapa yang buat? Abia. Mah pintar Abia. Penerus mujarab. Hah? Enggak, ini kan satu. Tulis masuknya tuh dari mana? Dari privacy and security. Yang Chrome ya. Tulis itu Chrome. Ah, gitu. Ya, sini pada ini harusnya dari sini lagi. Spesifikasi. Login. DNS-nya bagaimana? Ada DNS nggak? Kalau sini ada, kalau tidak ada, tidak ada. Ada DNS nggak? Gitu. Hah? Udah. Chrome. Kalau di sini di mana? Cari di nya. Oke? Nah, perbedaan antara satu dengan yang lain kan? Ini browser privasi. Iya, privacy and security. Ya kan? Mozilla bagaimana? Cari buka di Mozilla. IE gitu juga. Kalau IE tadi masuk dari mana? Langsung ke privacy and security, browsing privasi kan? Berarti sini browsing privasi. Tracking protection, ya kan? Anda bisa manage exception. Ada nggak di Chrome? Udah kan? Buat foto-foto mereka. Hah? Apa? Nanti kan disuruh dirangkum.
Yang ini. Yang ini kan? Ini. Ini. Ini enggak, ini nanti Bapak yang buat. Ini Bapak yang buat. Ini yang kalian buat cuman ini. Mencari perbedaan. Ini dari apa Chrome? Coba buka yang IE, ini IE nih. Ini IE. Kalau IE ini ambil maksudnya dari sama kan, dari sini terus ke setting. Terus tampilannya bagaimana? Ini dia. Dia langsung ke privacy and service, ya kan? Atau ada yang lain nggak? Security nggak? Cari di mana dia? Mozilla di sini ada nggak? Ada kayaknya. Hujan. Mana? Bukan. Hah? Ada, buat aja nggak ada. Masuk aja privasi gitu. Ya. Yuk, di situ nggak ada. Nah, Hah? Kalian ada ini, ada Mozilla di sini. Ini dia, Microsoft Edge ini sama seperti IE. Ini IE. Terus Internet Explorer, ini dia. Oh, Microsoft Edge. Pak Bebek boleh ya, kasih tahu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IE atau Internet Explorer. Ada pada privacy, search and service. Lalu DNS ada pada security service. Ya, gitu. Oke, coba lihat di layar. Ini tampilan IE. Dah. Tampilan IE ini kalau misalnya kita mau lihat di mana security page-nya, security and privacy-nya, itu ada di three line yang di atas. Yang sudut kanan atas. Ini ada 12 kali dilakukan pemblokiran dari 9 transaksi yang dibuka. Ya, 9 tracker block, 12 time today. Secure-kan, melindungi dari yang pertama block backward redirection. Kemudian block pop-up. Pop-up ini tahu, tiba-tiba ada muncul iklan gitu loh. Misalnya kamu buka situs kompas.com. Kemudian tampil iklan yang satu halaman, itu dibilang pop-up. Jadi bagaimana caranya supaya itu tidak muncul? Kita blok. Kita blok pop-up-nya. Terus bagaimana? Ketiknya ada apa aja? Ini dia. Ada privacy dashboard. Kemudian personal browsing data nih. Bapak rangkum. Perbedaannya adalah kalau pada Chrome personal browsing datanya lebih secara umum ditampilkan. Kalau di Chrome. Sementara kalau di IE dia lebih spesifik. Kalau di sini kan dia cuman DNS sama ini ya, sama privacy and security yang tadi. Ya, secara umum munculnya. Artinya dia tidak lebih ke manusianya gitu. Memposisikan dirinya sebagai sebuah perusahaan gitu. Kalau untuk Chrome. Sementara kalau IE dia lebih kepada manusianya. Kamu mau yang diproteksi apa saja, misalnya gitu. Kalau di IE, tapi kalau misalnya di Chrome, secara umum dia. Sama three-party cookies. Three-party cookies ini kalau kita buka dari aplikasi yang lain juga sama gitu. Oke,
Sampai di sini ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak? Ada tidak? Oke, biar lebih semangat. Mana suara kambing? Suara ayam? Suara ayam mana? Aduh, lemas sekali ayamnya. Habis bertelur kayaknya. Suara bebek? Satu lagi suara kata. Wedek. Oke. Baik, mungkin ini adalah akhir kebersamaan kita untuk hari ini. Cuman sekarang Bapak mau tanya refleksi daripada kalian terkait pembelajaran hari ini. Bagaimana kira-kira pelajaran kita hari ini? Baik, terima kasih. Oke. Menarik. Baik. Iya. Ya, akan Bapak bagikan di kesempatan akhir nanti pekerjaan rumah kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengulang lagi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Pak perasaan Bapak terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Bapak lakukan? Sudah pernah. Perasaan saya ya. Iya Pak. Perasaan saya sih sebenarnya hal ini memang sudah pernah dilakukan. Jadi kalau ditanya perasaan saya biasa saja. Hanya saja surprise-nya adalah ketika saya dilakukan observe, otomatis saya memberikan penambahan-penambahan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga itu yang menjadi tantangan yang baru juga untuk saya. Oh, alhamdulillah ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Ya. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Ya. Kalau untuk pembaharuan atau inovasi dalam pembelajaran itu banyak yang saya adaptasi dari beberapa metode pembelajaran dalam kelas seperti itu. Jadi untuk tahapannya, untuk tahapannya juga saya modifikasi seperti itu Bunda. Jadi ada beberapa tahapan pembelajaran yang memang perlu saya improve lagi, saya improve ulang, kemudian saya buat semaksimal mungkin itu relevansinya kepada siswa seperti itu. Jadi lebih kepada kepuasan dari peserta didik dalam memahami pembelajaran dan juga bagaimana cara mereka beradaptasi dan juga menerima pembelajaran yang saya ajarkan seperti itu. Baik Bapak, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai. Nah, menurut Bapak ada nggak kekurangan atau mungkin ada kendala-kendala yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kendalanya adalah pada sisi masing-masing kemampuan pemahaman peserta didik ya. Jadi penerimaan dalam ketika kita memberikan materi, ketika kita menjelaskan, dan juga ketika kita mencoba menggali informasi dari peserta didik itu yang agak sedikit lebih susah seperti itu. Itu kendalanya. Jadi perlu treatment khusus ketika kita melihat ada beberapa yang memang agak sedikit tertutup seperti itu siswanya. Jadi kita perlu melakukan improvement terhadap peserta didik ini, bagaimana cara dia untuk bisa mengeluarkan pendapat dia, mengeluarkan imajinasi dia, mengeluarkan apa yang dipikirkannya seperti itu sih. Dan dalam satu kelas itu biasanya dari 32 siswa ada lebih kurang 40% yang seperti itu. Jadi 60% yang memang sudah lumayan kita ajak, boleh kita
kita tanyakan, oke, mereka juga mau menjawab. Nah, yang 40% ini yang terkadang menjadi, kalau dibilang hambatan, termasuk hambatan dalam pembelajaran gitu ya. Tapi inilah tantangannya gitu. Baik Pak, jadi menurut Bapak masih ada siswa yang tertutup atau kurang lebihnya yang masih malu-malu ya Pak mungkin ya? Malu-malu, ya. Jadi Pak, untuk kedepannya hal apa yang akan Bapak lakukan tindakannya? Kan Bapak udah tahu nih anak-anak malu tertutup, jadi langkah kedepannya apa yang akan Bapak? Oke, untuk kedepannya saya pikir mereka ini harus di blend ya. Artinya mereka harus lebih yang 40% ini harus lebih didekatkan dengan siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih daripada mereka gitu. Jadi saya rasa nanti ketika proses pembelajaran, misal pada saat pembagian kelompok atau pada saat mereka duduk seperti biasa, maka mereka harus mencari teman yang memang bisa membantunya untuk lebih aktif gitu. Jadi seperti itu, mungkin tempat duduknya yang kita sediakan yang lebih enak gitu ya, lebih nyaman sama teman yang lebih nyaman dan lebih connect seperti itu. Jadi dan juga materi yang saya kasih juga mungkin akan saya berikan agak sedikit berbeda gitu untuk yang beberapa orang yang sudah saya klasifikasikan itu. Oh, berarti Bapak ke depan akan memilih berdasarkan tingkat keanuan siswa ya Pak ya? Iya. Oke. Dari hasil yang kemarin saya observasi di kelas, alhamdulillah Bapak semua prosedurnya seperti langkah-langkah tahapannya semua yang saya lihat sudah sesuai dengan modul ajar yang Bapak berikan kepada saya. Dan saya lihat juga di sini kemarin model pembelajaran yang Bapak pakai yaitu model blended learning model melalui model pembelajaran dengan menggunakan project based learning PBL terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional learning atau SEL. Di sini semua tahapannya alhamdulillah sudah ada Bapak, dan anak-anak lumayan aktif, termasuk aktif ya Pak ya, aktif, bisa semangat anak-anak, maksudnya mau untuk cuman ya itu tadi kayak seperti Bapak bilang mungkin ada yang masih malu mungkin karena bahasa tadi ya Pak ya. Mungkin cuman sampai di sini Pak. Kedepannya mungkin saya akan menanyakan Bapak seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan pasca observasi, di mana di sini di samping saya ada Bapak Asraluddin, guru mapel pelajaran TIK, sebagai guru yang saya observasi, dan di sini juga ada pengajar praktik saya yaitu Bu Eka dari SMA 1. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Bapak. Baik, di pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, proses tindak lanjutnya ke depan nanti akan saya coba lihat lagi apakah seperti yang Bapak bilang tadi sudah sukses ya Pak. Mungkin hanya ini. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa secepatnya terrealisasi ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sama. Bersyukurlah